Idealisme menjadi salah satu wacana yang sering muncul dalam sejarah perkembangan teori hubungan internasional. Dalam beberapa literatur, idealisme bahkan sering dikaitkan sebagai simbol perdebatan besar yang mengawali munculnya teori-teori hubungan internasional lainnya. Teori-teori HI ini sebenarnya muncul untuk menjawab dua pertanyaan kunci. Bagaimana negara-negara di dunia berperilaku ketika berhubungan dengan negara lain? Dan apakah perilaku negara-negara tersebut bisa mewujudkan dunia yang damai atau justru menjerumuskan mereka ke dalam jurang peperangan? Nah, dalam video kali ini, kita akan menyelami bersama fondasi pertama yang menyulut gairah perkembangan diskursus keilmuan dalam HI, yaitu apa itu idealisme. Pernahkah kita mengharapkan sesuatu yang ideal, yang sempurna dalam hidup kita? Mungkin kita pernah menginginkan ikan yang besar saat pergi memancing di laut? Atau mungkin kita juga pernah mengharapkan hasil maksimal saat kita selesai melaksanakan ujian semester sekolah. Bisa jadi kita juga sering berhayal untuk bisa pergi ke bulan. Ya, sesuatu yang ideal, yang sempurna, yang istimewa selalu dinantikan oleh siapapun. Manusia akan terus berharap untuk mendapatkan kesempurnaan dalam hidupnya. Nah, tidak jauh berbeda seperti yang baru dipaparkan, idealisme dalam konteks hubungan internasional juga bisa dikatakan sebagai keyakinan atas harapan terwujudnya dunia yang damai, tentram, dan aman. Orang-orang idealis dalam sejarah perkembangan disiplin dan teori hubungan internasional adalah mereka-mereka yang selalu berpikiran positif bahwa dunia yang anarki tidaklah abadi. Alih-alih, mereka selalu optimis bahwa dunia yang anarki, yang kacau, dapat diubah menjadi dunia yang damai, di mana moral, etika, dan hukum menjadi panglima tertinggi dalam menegakkan ketertiban. Secara sederhana, idealisme bisa dibilang merupakan sebuah paham dalam perspektif hubungan internasional yang terlampau percaya diri dan yakin bahwa peperangan di atas dunia bisa dihapuskan. Orang-orang idealis adalah mereka yang begitu optimis bahwa dunia akan damai bila semua orang di muka bumi, khususnya para elit dan pemimpin negara, mengikuti aturan moral dan etika yang berlaku secara universal. Moral dan etika universal artinya aturan hukum yang secara sukarela dan tanpa dipaksakan telah menjadi tolak ukur dan standar masyarakat umum. Misal, mungkin di negara A makan tanpa sendok atau menggunakan tangan secara langsung dianggap kurang sopan. Namun sebaliknya di negara B, makan menggunakan tangan malah dianggap sebagai sebuah keutamaan. Jelas, ini bukanlah etika dan moral yang diakui secara universal, sebab ada perbedaan anggapan dan nilai ukur di sana. Contoh nilai dan standar etika serta moral yang berlaku secara umum dan diakui di mana saja, misalnya adalah soal pembunuhan, pencurian, dan pemerkosaan. Dimanapun di sudut dunia ini, perilaku-perilaku tersebut jelas akan mendapat kutukan dan orang yang melakukannya akan mendapat hukuman. Inilah maksud dari universalitas moral dan etika. Ia adalah tindakan yang dianggap benar atau salah yang telah disepakati secara bersama dengan sukarela tanpa mengenal tempat dan identitas tertentu. Karena itu, bagi para penganut idealis, jika saja semua pemimpin negara berpegang teguh pada etika dan moral, niscaya cita-cita akan dunia yang damai pasti tercapai. Moral dan etika universal bagi para idealis sejatinya muncul sebagai rasa kemanusiaan sejak pertama kali manusia lahir ke dunia. Sebab fitrah semua manusia adalah suci saat pertama kali dilahirkan. Tidak ada bayi yang berdosa. Selain itu, moral dan etika juga ditanamkan dan diajarkan oleh masing-masing budaya dan agama. Sehingga, meskipun dunia terdiri dari macam-macam masyarakat yang saling berbeda, baik dari segi etnis, agama, bahkan bangsa, namun mereka meyakini akan adanya nilai standar moral dan etika yang berlaku sama bagi semua. Moral dan etika universal inilah yang bisa memandu umat manusia ke arah dan jalan perdamaian abadi. Tidak saling membunuh, tidak mencuri, tidak egois, tidak mementingkan kepentingan pribadi, dan kepercayaan akan adanya sanksi dan balasan dari Tuhan
atas segala kejahatan yang dilakukan merupakan elemen-elemen keyakinan serta kepercayaan yang dianggap sanggup mengeluarkan umat manusia dari gelapnya peperangan dan kemelaratan. Di samping nilai-nilai kemanusiaan yang telah tertanam, manusia juga dibekali rasionalitas akal sehat yang cenderung selalu menimbang untung rugi atas tindakan yang akan mereka lakukan. Bagi kalangan idealis, tentu manusia akan menghindari peperangan. Perang dinilai sebagai sebuah kerugian, sebab perang hanya menghasilkan petaka dan kesengsaraan. Perang, sekalipun menang, mesti ditebus dengan pengorbanan yang tidak sedikit. Karenanya, dalam kacamata para idealis, peperangan bukanlah tindakan yang rasional, yang menguntungkan, justru sebaliknya, merugikan. Karenanya, kaum idealis percaya bahwa dengan majunya ilmu pengetahuan, umat manusia pada akhirnya akan menyadari betapa bodohnya peperangan yang telah mereka lakukan. Di samping itu, idealisme percaya bahwa nasib umat manusia tidaklah berputar dalam pola tertentu, namun maju lurus ke depan. Mereka tidak percaya terhadap ketetapan dan takdir yang absolut yang tidak dapat diubah sama sekali. Orang miskin tidak akan selamanya miskin jika dia mau untuk mengubahnya. Dunia yang penuh peperangan tidak selamanya terjadi jika manusia mau menghentikannya. Intinya, nasib bisa diubah asal manusia memiliki kehendak dan kemauan untuk bergerak. Mereka meyakini bahwa manusia pasti selalu mendambakan kehidupan yang lebih baik bagi dirinya. Manusia menginginkan kehidupan yang nyaman, lepas dari kemiskinan, hidup dalam harmoni bersama tetangganya, serta hidup tenang, lepas dari ancaman. Karena itu, kaum idealis sungguh mempercayai bahwa tanggung jawab perubahan atas nasib manusia ada pada diri manusia itu sendiri. Manusialah yang menggerakkan sejarah perubahan atas jalan hidupnya, bukan siapapun dan apapun yang lain di luar diri mereka. Sebab manusia cenderung mengejar takdir dan nasib yang baik, maka manusia akan terus bergerak, berevolusi ke arah kemajuan. Idealisme dan para kaum idealis sekali lagi yakin bahwa dengan panduan moral dan etika, serta rasionalitas akal sehat yang dimiliki, dan kebebasan manusia untuk berkehendak, di mana mereka mengupayakan perubahan ke arah lebih baik, maka bagi kaum idealis, perdamaian abadi adalah hal yang pasti bagi mereka. Sepintas gagasan idealisme memang tidak jauh berbeda, bahkan mendekati apa yang diyakini oleh kalangan liberal, dan memang itu betul. Idealisme bisa dibilang merupakan liberalisme dalam rupa yang lain. Bedanya hanya terletak pada cara pandang mereka terhadap realitas kompetisi politik kekuasaan negara-negara di dunia. Idealisme terlalu mengagung-agungkan etika dan moral, dan seolah-olah menganggap bahwa pengejaran politik kekuasaan, kebodohan, dan kekuatan jahat yang ada di muka bumi dapat dihilangkan sama sekali melalui kepatuhan kepada etika dan moral. Sementara liberalisme sama seperti realisme, mereka masih menerima takdir ketidaksempurnaan umat manusia yang dipenuhi intrik kepentingan. Hanya saja mereka masih menyisakan sedikit ruang optimisme untuk mengelola gesekan antar kepentingan yang ada. Singkatnya, tingkat ekspektasi kaum liberalis terhadap dunia yang sempurna, damai dan sentosa masih berada di bawah standar kaum idealis. Yang secara pragmatis, kaum liberalis masih menerima bahwa kehidupan di dunia kita ini tidak sepenuhnya ideal. Idealisme terlalu idealistik, di mana kesempurnaan menjadi kunci pemahaman mereka terhadap dunia. Di masa-masa awal Perang Dunia Pertama, yang konon dicatat sebagai akta resmi kemunculan idealisme untuk pertama kalinya, sebenarnya tidak ada satupun ilmuwan politik dan elit politisi yang mendaku sebagai seorang idealis. Alih-alih, jargon idealisme faktanya muncul sebagai bahan olokan yang disematkan oleh I.H. Carr, salah seorang pemikir realis awal, kepada mereka yang yakin dengan rasa optimis yang berlebihan dan yang memiliki pemahaman bahwa perdamaian abadi dapat diwujudkan. Carr menyebut mereka sebagai para utopian atau orang-orang yang memiliki hayalan yang tidak masuk akal. Alasan Carr menyebut mereka sebagai kaum utopis tidak lain karena orang-orang idealis menolak realitas dunia yang penuh dengan intrik kepentingan nasional
dan ambisi kekuasaan antar negara. Sebaliknya, kaum idealis percaya bahwa kepentingan setiap negara adalah sama dan serupa, yakni ingin menggapai kehidupan yang harmonis dan damai. Idealis yakin bahwa dengan membentuk pemerintahan dunia, dengan membentuk polisi dengan skala internasional, serta dengan melucuti senjata di seluruh negara di dunia, hal ini bisa menciptakan tatanan dunia yang harmonis dan damai. Berbeda dengan kalangan realis, idealis menampik wujud sifat manusia yang serakah dan egois. Bagi para idealis, sifat manusia pada dasarnya adalah baik dan mau bekerja sama. Bagi mereka, moral dan etika universal akan menjadi kompas utama yang membimbing umat manusia ke arah kemajuan. Moral dan etika inilah yang menjadi kata kunci idealisme dalam konteks disiplin hubungan internasional. Orang-orang idealis yang sering kita kenal di kehidupan sehari-hari, dalam bahasa yang lebih sederhana, adalah mereka-mereka yang selalu berpegang teguh pada prinsip moral dan etika yang mereka yakini. Makanya kita sering menemukan orang-orang idealis sebagai manusia-manusia berintegritas, sebab panduan mereka adalah moral, etika, dan hukum yang dipercayainya. Rasa optimis dan percaya yang berlebihan yang menjangkiti kalangan idealis di masa Perang Dunia ke-1 bahwa perdamaian abadi dapat diwujudkan terekam melalui beberapa gagasan dan kebijakan yang diajukan oleh para tokoh di masa itu. Tokoh-tokoh idealis di masa itu diantaranya Winston Churchill, politisi dan presiden Amerika, dan para ilmuwan beraliran liberal seperti Norman Angell, Alfred Ziman, Arnold Toynbee. Tokoh-tokoh ini percaya bahwa pembentukan Liga Bangsa-Bangsa di tahun 1920-an pasca Perang Dunia Pertama berakhir akan menjadi momen luar biasa yang menjamin perdamaian dunia. Para tokoh ini juga percaya bahwa kerjasama dan saling ketergantungan antar negara dapat menghilangkan ambisi perang di antara negara-negara di dunia. Mereka juga yakin bahwa institusi memegang peranan penting dalam memfasilitasi ruang dialog dan komunikasi di antara negara-negara di dunia, sehingga kesalahpahaman bisa diminimalisir. Di samping itu, mereka juga beranggapan bahwa sistem pemerintahan yang demokratis, yang menjamin kebebasan berpendapat, serta pemerintah yang taat pada suara publik, juga menjadi kunci terciptanya perdamaian dunia. Namun sayangnya, cita-cita dan harapan tersebut luluh lantah seketika saat Perang Dunia II pecah. Semuanya terkesan sia-sia. Segala yang diupayakan agar perang tidak terulang kembali tampak menjadi harapan hampa semata. Gagasan idealisme dianggap terlalu idealistik sebab terlalu menyimpan angan-angan dan harapan yang sempurna, dengan membiarkan begitu saja kepercayaannya terhadap fungsi moral dan etika universal dalam mengendalikan sifat tamak dan agresif manusia. Bagi kaum realis, khususnya Carr, kegagalan Liga Bangsa-Bangsa dalam mengendalikan dinamika kekuasaan politik internasional hingga pecahnya Perang Dunia II adalah bukti bahwa idealisme bisa dibilang hanyalah semboyan harapan semata. Ia tidak dibekali oleh pikiran analisis dan observasi mendalam tentang perilaku negara secara utuh. Sederhananya, kaum idealis adalah kaum utopis, sebab memimpikan dunia yang 100% damai, yang nyatanya dan buktinya sia-sia. Begitulah kira-kira penjelasan singkat mengenai idealisme. Sesuatu yang ideal mungkin sulit untuk dicapai, namun bagi mereka itu tidak mustahil untuk diwujudkan. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. See you later.